Oke, selamat malam. Kita kembali lagi di pertemuan sistem operasi. Kali ini kita akan membahas masalah manajemen memori ya. Jadi memori apa saja yang dibutuhkan di dalam suatu sistem operasi kita pelajari pada hari ini. Jadi manajemen memori itu adalah organisasi dan manajemen yang mempengaruhi kinerja komputer ya. Jadi manajemen memori itu melakukan tugas yang penting dan kompleks. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sumber daya yang ada di komputer, sumber daya yang harus digunakan bersama agar semua proses di dalam komputer bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian tugas yang lain adalah upaya agar pemrogram dan proses itu tidak dibatasi dengan kapasitas fisik dari sistem komputer. Jadi bagaimana memori ini bekerja agar user dan segala proses itu dapat diolah dengan baik tanpa kita melihat kapasitas memori fisik di komputer itu berapa. Jelas kalau memang programnya terlalu besar memang tidak memenuhi ya untuk komputer. Contoh kita punya komputer Pentium 3 kok diinstali Pro Evolution Soccer, kan jelas tidak mungkin. Tetapi eh, paling tidak memori itu dapat memproses pemrosesan program dengan baik di sistem komputer sesuai serinya ya. Terus manajemen memori, fungsi manajemen memori itu ada mengelola informasi mengenai memori yang dipakai dan tidak dipakai. Jadi memori itu kan tidak sepenuhnya full dipakai, ada yang kosong untuk cadangan. Terus kemudian mengalokasikan mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Jadi memori itu dialokasikan untuk proses-proses yang sifatnya ready, artinya proses-proses yang sedang dijalankan atau dieksekut. Terus kemudian setelah proses itu selesai, maka memori akan mendealokasikan memori ya, mendealokasikan tempat yang tadinya dipakai untuk proses, terus dikosongkan kembali. Terus juga mengelola swapping ya antara memori utama dan hard disk. Untuk swapping itu biasanya terjadi di sistem operasi Linux ya. Apa yang dimaksud swapping itu adalah pengambilan beberapa memori dari hard disk untuk mendukung kerja dari memori utama. Nah, ini biasanya dipakai di Linux. Jadi ngambil 100 mega atau 500 mega dari hard disk untuk memperkuat kinerja dari memori utama. Itu yang dinamakan swapping. Manajemen memori. Jadi pada kali ini manajemen memori memang dikhususkan untuk suatu sistem multiprogramming ya dan multitasking, terutama juga dengan banyaknya alamat proses, dengan banyaknya proses di memori utama, maka sistem operasi pun harus mendukung bagaimana memori ini dalam menyimpan proses yang terjadi dalam sistem multiprogramming atau sistem berbasis banyak program dijalankan dalam satu waktu yang sama. Nah, sistem operasi tugasnya apa? Memisahkan ruang alamat memori. Jadi proses ini dikasih di alamat ini, proses itu dikasih di alamat itu, dan seterusnya. Terus kemudian pemakaian memori secara bersama-sama. Artinya seluruh device yang melakukan proses di situ akan di-manage oleh sistem operasi agar mendapat jatah memori yang sesuai. Terus kemudian manajemen memori, manajer memori dalam hari ini adalah prosesor, itu harus memaksakan isolasi ruang alamat ya. Jadi ruang alamatnya harus jelas gitu kan. Terus kemudian dan mencegah proses lain untuk mengakses ya, sehingga alamatnya tidak rusak. Artinya jangan sampai terjadi crash data seperti itu, sehingga alamat yang sudah dibuat itu, alamat yang sudah dialokasikan itu akan menjadi rusak alamatnya karena ada terjadi proses crash data. Jadi kalau proses crash data berarti ya akan ada
error notice ya, artinya ada notifikasi error untuk bahwa datanya terlalu panjang atau destinasinya terlalu panjang, itu sebenarnya crash di dalam memori. Terus manajemen memori ya, berdasarkan keberadaan swapping. Jadi manajemen dengan swapping yaitu manajemen memori dengan memindahkan gambaran proses dari memori utama dan hard disk itu selama eksekusi berlangsung. Kalau memang memori utamanya tidak kurang ya, kurang mengakomodasi, itu perlu diambil dari disk atau hard disk. Terus ada juga manajemen tanpa swapping. Tanpa swapping berarti full dia mengandalkan memori utama selama eksekusi. Itu bedanya. Kalau dengan swapping dia juga mengandalkan memori yang ada di hard disk, tetapi kalau tanpa swapping berarti dia full menggunakan memori utama atau RAM itu sendiri. Terus manajemen memori berdasarkan alokasi memorinya, ada memori berurutan. Ciri-cirinya, keunggulannya adalah dia sederhana ya. Terus kemudian tidak datanya tidak tersebar kemana-mana sehingga dieksekusinya lebih cepat. Cuma kelemahannya adalah boros memori, karena eksekusi data itu harus diurutkan satu persatu sehingga boros memori, dan juga kalau tidak ada memori yang urut, yang kosong, maka proses tidak bisa dilakukan. Ini adalah alokasi memori berurutan. Ini yang terjadi saat komputer-komputer masih zaman dulu ya, sehingga diperbaiki dengan alokasi memori tak berurutan atau non-continue. Jadi program itu dibagi menjadi beberapa blok sesuai dengan karakteristiknya, dipotong-potong datanya, terus disimpan di beberapa blok memori. Keunggulannya ini dapat mengefisiensikan ya kerja dari memori utama. Terus sistem operasi mampu memuatkan ya proses jumlah total memori yang masih ada, masih kosong, atau yang sudah digunakan. Itu sistem operasi bisa menjumlah total lubang-lubang memori yang masih kosong atau yang sudah digunakan untuk eksekusi. Nah, kelemahannya adalah perlu pengendalian yang lebih rumit dan sulit. Artinya kalau dulu alokasi memori tak berurutan itu setiap beberapa waktu harus dilakukan disk defragment ya. Disk defragment artinya penataan data ulang, karena data itu kan tersimpan secara acak gitu. Contoh kalau rumah saja, kita meletakkan sepatu di kamar mandi, piring di tempat tidur, terus kemudian kaos, baju di garasi seperti itu. Nanti saat pencarian kan akan membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga perlu yang dinamakan disk defragment, artinya menata kembali. Jadi yang sepatu dikasih rak sepatu, terus kemudian piring dikasih rak piring gitu. Jadi seorang administrator juga harus harus punya waktu tertentu untuk menata data itu kembali dengan disk defragment. Terus kemudian kelemahannya adalah memori itu persebarannya tidak rata seperti itu, tetapi kecepatannya memang lebih tinggi daripada memori yang berurutan. Nah, contoh memori berurutan kan seperti ini, harus jadi eksekusi pertama disimpan di sini, eksekusi kedua disimpan di sini, eksekusi 3 berurutan di sini, eksekusi 4 di sini, 5 dan seterusnya. Jadi semuanya tertata dengan rapi. Cuma waktu eksekusinya memang lebih lama gitu. Nah, jika ada memori yang sudah selesai, berarti kan ini blok ini kosong ya. Blok ini kosong, 3 ini kosong. Terus kemudian ada eksekusi berikutnya, cuma butuhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 blok. Kan tidak mungkin bisa masuk di sini, sehingga eksekusi ini akan gagal kalau pakai alokasi memori berurutan.
Nah, sekarang kalau tidak berurutan, nah di sini ada 5, berarti yang 3 disimpan di sini dulu. Terus kemudian nanti nunggu ada proses berikutnya selesai, ternyata di sini ada selesai, yang 2 sisanya disimpan di sini, sehingga eksekusi akan tetap berjalan dengan baik walau alamat memorinya berbeda-beda. Itu memori tak berurutan. Jadi yang berurutan sama tak berurutan pasti ada plus dan minusnya. Nah, sekarang kita ngomong hierarki memori dari sebuah uh, hardware ya, hardware. Jadi register itu adalah memori yang paling tinggi, kecepatannya paling tinggi, cuma size-nya memang kecil gitu. Terus cache memory ini masih ada di apa? Di prosesor ya, prosesor itu cache memory. Terus main memory, RAM, secondary ya ada hard disk, ada apa? Ada floppy disk, terus kemudian ada CD, terus kemudian ada flash disk dan kawan-kawannya, itu secondary memory. Nah, kita lihat register. Register itu berada di prosesor. Di dalam prosesor kecepatannya paling tinggi, memang untuk prosesnya paling tinggi, tetapi kapasitasnya paling rendah. Nah, di sini di dalam di luarnya register masih di dalam prosesor itu ada cache memory. Jadi ini yang berurusan antara register dengan memori utama atau RAM, main memory itu cache memory. Jadi jembatan antara register dan memori utama itu cache memory. Di cache memory sendiri ada beberapa level ya. Ada level 1 cache. Level 1 cache itu letaknya di prosesor. Level 2 cache kadang ada di prosesor, kadang ada di motherboard, tergantung teknologinya. Tetapi kebanyakan ada di motherboard seperti itu. Terus kemudian kalau untuk teknologi-teknologi komputer banyak, CPU dengan proses lebih dari satu, itu core-nya lebih dari satu, contoh dual core, core i3, core i5, core i7 dan kawan-kawannya, itu ada L3 atau L3 atau level 3 yang itu adalah khusus untuk CPU dengan core yang lebih dari satu. Itu berada di L3 itu berada di CPU. Kecepatan aksesnya ini lebih rendah daripada register, tetapi lebih cepat daripada RAM gitu. Kapasitasnya lebih besar sedikit dari register, tetapi lebih kecil dari memori utama. Kita lihat memori utama itu sekarang belasan giga ya, belasan giga. Yang standar aja ya, standar baru itu berarti 4 gigaan, tetapi kita bisa upgrade ya sampai berapa giga kebutuhan kita. Contoh kalau 64 bit itu bisa sampai 16 giga bisa kita isi memori kita. Seperti itu. Nah, di sini gambarannya ya. Ini cache memory. Di atasnya ada register, di sini ini saya salah tulis ya, harusnya L2 cache ya. Ini L2 cache. Jadi gambarannya ada L1, jembatannya ada L2 seperti itu. Kalau core generation itu lebih dari satu core, itu nanti akan ada L3. Sekarang kita ngomong-ngomong masalah main memory. Jadi main memory atau RAM itu berada di antara cache memory dan secondary memory. Cache memory yang ada di prosesor, terus secondary memory itu yang perangkat eksternal lah, intinya perangkat eksternal seperti hard disk, flash disk dan sebagainya. Kecepatan aksesnya memang rendah di sini main memory, tetapi lebih cepat dibandingkan dengan hard disk, flash disk dan kawan-kawannya. Itu adalah main memory. Kapasitasnya juga besar ya, sangat besar sekarang itu untuk ukuran main memory. Terus kita ngomong masalah secondary memory, itu hierarkinya di bawah main memory, kecepatan aksesnya rendah, paling rendah, cuma kapasitasnya
bisa gigaan gitu kan, bahkan tera ya, harddisk sekarang sudah tera. Terus kemudian dia bisa berkomunikasi dengan memori utama dan prosesor itu lewat modul I/O, karena modul input output, karena dia harus dibaca terlebih dahulu oleh modul input output agar bisa berhubungan dengan memori utama dan cache memory maupun register di CPU. Ini makanya kalau Anda kelihatan sekali kalau Anda masukkan flash disk, dia akan baca dulu, ya kan? Baca dulu terus flash disknya berapa giga dan sebagainya macam. Nah, itu tugasnya siapa? Itu modul I/O, seperti itu. Nah, hubungan harga, kapasitas dan waktu akses ya. Artinya semakin cepat waktu akses, harganya semakin mahal. Seperti register, prosesor itu besarnya cuma kecil, terus kemudian kapasitasnya kecil tetapi harganya mahal, seperti itu. Semakin besar kapasitas, maka semakin murah harga per bitnya. Harddisk itu harganya lebih murah daripada RAM yang sama-sama besar ya. Dan RAM itu harganya lebih murah daripada prosesor. Jadi semakin besar kapasitasnya, tetapi semakin besar kapasitasnya, semakin lama waktu aksesnya. Ya karena memang kapasitas besar, checkingnya, monitoringnya juga membutuhkan waktu sehingga semakin lama. Walaupun Anda tidak terlalu merasa oh itu hanya jarak 1 sampai 2 detik begitu kan, tetapi itu akan ada perbedaan waktu antara kecepatan prosesor, baik itu register, cache, terus kemudian RAM maupun harddisk, itu pasti ada perbedaan kecepatan. Nah, perbedaan kecepatan ini bagaimana agar bisa berjalan selaras? Itu perlu ada yang namanya sinkronisasi agar kecepatan yang sangat tinggi di register itu bisa diikuti oleh harddisk yang kecepatannya sangat rendah gitu. Nah, itu perlu yang namanya proses sinkronisasi. Oke, saya kira manajemen memori kita akhiri sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Saya ucapkan juga selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terus kemudian selamat malam semuanya.